Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk pemirsa di channel Kementerian Agama Kota Malang. Hari ini kita bersama program Bisa Bagus, jadi yang merupakan program unggulan dari Kemenag Kota Malang. Untuk kali ini kita bersama Bapak penyelenggara Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Haji Zainal Anwar yang barusan dikukuhkan menjadi dokter. Selamat. Terima kasih. Ya, support dan ya. Semoga dengan dilantiknya menjadi dikukuhkannya menjadi dokter bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi bagi Kementerian Agama khususnya di Kota Malang. Baik, untuk beberapa menit ke depan saya akan mengajak beliau untuk sedikit ya mengulik atau apa sih ya yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Malang, yaitu agenda Lebaran Yatim dan Disabilitas. Nah, beliau ini adalah salah satu yang dibalik acara tersebut. Yang perlu pemirsa ketahui bahwa Kementerian Agama melalui Bapak Menteri itu telah mengeluarkan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 571 tentang bulan wakaf. Betul ya Pak Menteri? Pak Kasih. Jadi tentang bulan wakaf, dan itu diterjemahkan menjadi ini apa? Di bulan wakaf pada Muharram. Muharram itu ditetapkan sebagai bulan wakaf, gitu ya. Bulan wakaf nasional. Nah, di momen itu tidak hanya sebagai bulan wakaf, tetapi juga diselenggarakan agenda yang cukup besar di seluruh Kemenag di Indonesia, dan kita akan kulik dan kita ingin tahu apa agenda itu, yaitu yang seperti yang pernah disosialisasikan beberapa waktu lalu tentang Lebaran Yatim dan Disabilitas. Dan di sana ada tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita coba gali apa saja yang telah terjadi di balik suksesnya acara tersebut. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak implementasinya dari ketika ada KMA 571 itu, kemudian ada program ya Lebaran Anak Yatim itu diterjemahkan di Kementerian Agama Kota Malang. baik, terima kasih Pak Eri telah hadir di sini bersama kami juga bersama-sama. Jadi alhamdulillah pemirsa bahwa Lebaran Yatim khususnya di Kota Malang ini merupakan program nasional yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Agama, dan insya Allah ini merupakan tahun yang ketiga. Tahun yang pertama itu di tahun 2024, tahun kedua itu di tahun 2025, dan ini adalah tahun yang ketiga di tahun 2026. Jadi setiap tahun kalau melihat dari antusias itu bisa dibaca bukan dari sekedar data, tapi dari anggaran yang didapat itu selalu meningkat. Oh begitu. Dari angka 7%, kemudian sampai ke 100% lebih. Itu bisa dijelaskan itu gimana seperti apa? Jadi kami setiap ada kegiatan bulan Muharram itu kami selalu memberikan kesempatan kepada warga, khususnya di teman-teman di kantor Kemenag, kemudian yang di madrasah, kemudian yang di KUA, untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk diinfakkan dan sedekahkan kepada kegiatan para yatim. Dan alhamdulillah kepercayaan mereka sangat tinggi kepada kami. Mulai dari kepercayaan 7% sampai 100% lebih kepercayaan. Yang tahun 2024 kita
anggaran dari mereka itu diamanahkan 75 juta. Kemudian tahun 2025 meningkat menjadi 80 jutaan lebih. Kemudian sekarang di tahun 2026 sampai 193 juta. Dari 75 menjadi 190. Nah, itu kan artinya kalau lihat dari kepercayaan mereka kepada kami bahwa program ini berdampak, mereka sangat bagus, sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi ya kerelaan mereka itu mereka untuk memberikan kepada kami. Oke, baik. Kira-kira bisa dijelaskan lagi sehingga ini kalau tidak salah bahwa dana itu kan merupakan hasil sedekah atau infak dari ASN Kementerian Agama Kota Malang, yaitu di kantor, kawah, dan madrasah ya. Nah, itu kira-kira antusiasme mereka kok bisa meningkat begitu besar itu, kira-kira ada program apa sih Pak di sana itu? Jadi kami dalam hal penganggaran perlu diketahui pemirsa semua bahwa Kementerian Agama sekali lagi adalah fungsinya sebagai regulasi. Regulasi itu bagaimana menyeting program ini benar-benar berdampak dan kepada masyarakat dan benar-benar pelaporannya terbuka dan transparan. Sehingga program-program yang kami berikan mulai dari tahun 2024 sampai sekarang itu selalu bervariasi. Mulai dari pengadaan bazar sampai kemudian memanfaatkan para UMKM yang untuk menawarkan produknya kepada kami, sehingga konsumsi yang kami berikan kepada mereka ya UMKM yang binaan kami yang kita sebut dengan premium ya, pemberdayaan ekonomi dan bina rohani umat. Dan itu adalah salah satu inovasi dari Kementerian Agama. Jadi para anak yatim diberikan voucher. Voucher itu sebesar 40.000 yang dibelanjakan untuk bisa memilih makanan-makanan itu. Di situ ada 34 UMKM. Ada 34 UMKM dengan menu makanan, minuman yang bervariasi. Dan alhamdulillah dalam sehari mampu mengangkat pendapatan ekonomi kurang lebih 36 juta untuk para UMKM. Dan UMKM itu dalam salah satunya itu adalah salah satu binaan dari Kementerian Agama. Dan ini menjadi salah satu di Kementerian Agama Kota Malang yang menjadi bahkan kemarin kita sampaikan di event nasional, kata Pak Direktur ini program yang sangat bagus. Namanya programnya tadi apa Pak? Premium pemberdayaan ekonomi dan bina rohani umat. Nah itu pemirsa, jadi di Kementerian Agama Kota Malang itu ada program namanya Premium pemberdayaan ekonomi dan bina rohani umat. Jadi itu salah satu program unggulan di Kementerian Agama Kota Malang yang pada event terakhir yaitu Lebaran Anak Yatim itu jadi salah satu keberhasilan yang mendukung program tersebut. Jadi kalau boleh saya ulangi tadi, jadi dari sebagian dana tadi yang infak dari ASN Kemenak Kota Malang itu kan ada untuk konsumsi bagi anak yatim, gitu kan? Anak yatim dan disabilitas ya Pak. Jadi mereka konsumsi itu dirupakan voucher. Nah, dirupakan voucher untuk mereka mendapatkan konsumsi ini, mereka harus membelanjakan voucher tersebut di pasar UMKM yang ada di acara tersebut. Nah, UMKM yang hadir di acara tersebut adalah binaan Kemenak Kota Malang. Sehingga dana dari umat itu
berputar dari sedekah para ASN itu, kemudian untuk anak yatim, sebagai anak yatim tadi, kemudian dialirkan ke binaan tadi. Jadi berputar di situ pemberdayaannya. Begitu ya, Pak? Ya. Ya. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama program prioritas ini, Pak? Premium ini. Program premium itu pertama di launching itu sejak tahun 2024 itu sudah di launching langsung Pak Wali Kota waktu itu. Oh gitu. Di launching, tapi sebelumnya memang sudah ada. Ada embryonya gitu. Embryonya sudah ada. 2023 itu sudah jalan. Cuma pada saat ditetapkan, ya bersamaan juga pada saat Lebaran Yatim. Di waktu itu di tahun pertama itu di Masjid Jami waktu itu. Oh, di Masjid Jami. Langsung Pak Wali Kota langsung sendiri yang membuka program pemberdayaan ekonomi. Oh, jadi penekanannya karena kita sebagai Kementerian Agama, pemirsa, jadi untuk membedakan dari yang lain, maka faktor rohaninya itu dikedepankan. Jadi tidak sekedar bantuan ekonomi yang berupa finansial, tapi penguatannya yang nilai rohani. Oh begitu, iya. Jadi stressingnya karena salah satu tupoksi Kemenak itu adalah di bidang keagamaan, maka dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat ini ada hal yang namanya bina rohani bagi penerima manfaat program itu ya. Oke, jadi itu pemirsa sekalian yang ingin juga kita tanyakan, apakah itu Kemenak menginisiasi atau melakukan program itu secara mandiri atau dengan stakeholder yang lainnya? Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Heri, ini luar biasa ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Perlu diketahui salah satunya program dari anak yatim ini sebenarnya ada tiga unsur yang perlu dipahami oleh pemirsa. Jadi tidak semata-mata dari Kementerian Agama. Di situ ada kolaborasi program, ada kolaborasi biaya, ada kolaborasi paket. Oke. Itu begitu juga premium. Jadi premium itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Di situ kita memberikan kepada teman-teman Basnas, kepada teman-teman LAS untuk memberikan pembinaan kepada UMKM dengan regulasi yang sudah kita punya, mulai dari bagaimana cara pembinaannya, terus bagaimana cara melakukan kontrolnya, evaluasinya di teman-teman Kemenak ini sebagai produk regulasi untuk memberikan roadmap jalan agar mereka bergerak berdasarkan apa yang kita keluarkan dari Kementerian Agama. Bagaimana cara pembinaan rohani, pembinaannya, terus materinya apa saja, gitu ya. Kemudian yang membina itu siapa aja, kriterianya seperti apa, itu kemudian kriteria untuk membelikan UMKM itu seperti apa. Di kami susun. Sempat kami juga sampaikan kepada mereka agar selalu melakukan koordinasi. Ini kalau kita sendiri yang melaksanakan, kayaknya kita yang bikin, kita yang mencicipi, kita yang masak, kayaknya keberatan ya. Jadi perlu dukungan dari juga teman-teman dan masyarakat sekitar juga. Oke, berarti boleh saya ulangi sekali lagi bahwa program premium yang pada event barusan kita lakukan, yaitu Lebaran Anak Yatim ini, adalah merupakan kolaborasi beberapa institusi. Jadi sebagai leading sektornya Kementerian Agama Kota Malang, kemudian bersama Basnas gitu ya, dan lembaga amil zakat. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi Kemenak dalam hal ini membuat atau memberikan semacam petunjuknya gitu ya, mungkin panduan teknis gitu ya. Petunjuk teknis, ada juknisnya gitu ya. Kemudian dilakukan oleh teman-teman stakeholder ini. Jadi seperti itu. Nah, menurut Bapak ini, jadi dari model kerjasama yang selama hanya 3 itu Pak? Apa ada yang lain selain Basnas dan lembaga amil zakat? Karena kami memanfaatkan
mahasiswa itu operator di lapangan karena mereka yang saya pikir insya Allah mereka SDM-nya sangat banyak di LAS itu. Basnas juga SDM-nya banyak, mereka juga melibatkan volunteer juga di bawah mereka itu sendiri. Kami, tugas kami adalah memastikan bahwa petunjuk teknis yang sudah kami susun, kami buat benar-benar sesuai di lapangan. Ya, jadi berarti kalau saya dapat informasi bahwa di Lebaran Yatim dan Disabilitas yang barusan kita laksanakan itu, pada kegiatan ini kita ya berhasil menyalurkan sekitar 239 paket ya, 239 paket itu data dari Kemenak, kemudian sekitar 220 dari Basnas dan 130-an dari lembaga amal zakat. Nah, yang ingin juga kita ketahui nih Pak, jadi apa sih kriteria dari penerima paket bantuan tadi itu Pak? Dan kira-kira seberapa jauh kebermanfaatannya? Ya, karena ini kan temanya Lebaran Yatim, jadi Lebaran Yatim itu memberikan ke mereka itu ada satu hari momen tertentu yang mereka dibuat senang. Satu hari tertentu dibuat senang, ceria, boleh ada hiburan di situ, ada tampilan dari anak-anak disabilitas. Yang tadi disebutkan Teluso itu. Teluso itu anak-anak disabilitas sudah tampil di situ. Ada 141 disabilitas kemarin yang kita disabilitas hadir. Kemudian dia juga menikmati UMKM. Memang acaranya tidak dibikin serius, tapi dibikin santai untuk bisa keliling anak-anak itu. Nah, salah satu kriterianya itu adalah minimal dia usia di 15 tahun. Minimal atau maksimal Pak? Maksimal 15 tahun. Maksimal 15 tahun. Itu untuk anak-anak ini bisa dikatakan sebagai yatim atau yatim piatu. Dan ini kita kemudian bikin inovasi kemarin dari Bapak Kepala Kantor dari Pusat agar data ini terintegrasi. Kita bikin aplikasi namanya SIPADI ya, Sistem Informasi pokoknya data yatim piatu dan disabilitas itu. Jadi embrio gitu ya. Jadi dari kegiatan ini ada embrio lagi yang digagas oleh Bapak Kepala Busamton, yaitu sebuah pangkalan data. Jadi untuk mendata informasi bagi anak yatim dan disabilitas. Supaya data itu nanti tidak ada double counting. Di situ sebarang unsurnya, variabelnya banyak sekali, mulai dari nama ini pernah dibantu oleh LAS, Basnas atau siapa, terus di situ berdasarkan NIK. Jadi ketika ada data yang sama dia bisa mulai. Di depan data ini bisa dipakai untuk berikutnya. Sehingga kalau ada masyarakat Kota Malang mau mencari data anak yatim yang valid itu bisa nanti cek di SIPADI namanya. SIPADI itu bisa cek di situ, sehingga data itu akan menyesuaikan umurnya nanti. Artinya saat tertentu kalau dia sudah di atas 15, nomor angka merah itu nanti umur itu nggak layak. Ya. Jadi itu biar benar-benar bantuan ini diterima oleh yang berhak gitu. Dan tidak double gitu ya. Kan ada kalanya satu orang bisa mendapatkan dua bantuan yang sama dari lembaga yang berbeda gitu. Walaupun sebenarnya tidak masalah sih, satu orang dapat 3, 5, 6. Nah ini kan sebenarnya mau memproduktifkan, artinya jangan sampai ini diberikan ini satu anak diberi 5 lembaga, sedangkan ada anak yang belum pernah tersentuh gitu loh. Biar sebarannya merata. Sebarannya biar merata. Itu aplikasi itu. Mudah-mudahan didukung teman-teman nanti aplikasi itu bisa. Jadi itu pemirsa, jadi ada lagi satu embrio dari Kementerian Agama Kota Malang, yaitu akan membuat sebuah pangkalan data tentang anak-anak yatim dan disabilitas yang tujuannya adalah untuk memeratakan bantuan itu dan hasilnya juga yaitu agar bantuan itu tepat sasaran. Jadi
dari sekian kali ya, 3 kali ya, tiga kali ini kemudian setiap tahun ada penambahan hal yang baik. Kira-kira nih Pak, kira-kira nih apa ajakan Bapak ya kepada pemirsa baik dari ASN Kemenak Kota Malang ataupun masyarakat pada umumnya untuk kegiatan ini ke depan, baik itu terkait dengan ini ya wakaf ya Pak ya, wakaf, kemudian dan juga ketika ada event Lebaran Anak Yatim itu apa sih harapannya dari Kementerian Agama ini untuk masyarakat luas? Saya pemirsa semua yang hadir di acara Bisa Bagus ya, bincang santai bareng Gus. Harapan kami dari Kementerian Agama, mari acara-acara program-program dari Kementerian Agama kita dukung bersama, termasuk minta kami saran dan bantuannya untuk memberikan ide atau gagasan apa yang baik terkait program-program di Kementerian Agama di tahun-tahun yang akan datang. Karena kami tidak akan pernah sempurna program dari Kementerian Agama tanpa ada dukungan, saran dari Bapak Ibu pemirsa yang hadir pada Zoom online ini dan siapapun yang ada di Kota Malang terkait program-program yang kita laksanakan di bulan Muharram. Dan program kami setiap tahun selalu meningkat dan harapannya di tahun yang akan datang jauh lebih bagus dari tahun yang saat ini. Jadi program pembiayaan apapun yang sudah kita susun harapannya jauh lebih bagus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembiayaan itu dari 7% hampir ke 136%. Nah, harapannya bisa nyampe ke 200% ke depan. Programnya pun begitu, jadi event-eventnya semakin meriah. Ya. Dan ini Pak ya, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita yang baru bahwa Kemenak itu kan ada Kemenak berdampak gitu ya. Kemenak berdampak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak ini, khususnya untuk kegiatan yang terkait dengan zakat, wakaf serta Lebaran Anak Yatim ini lebih memberikan dampak yang nyata gitu ya Pak bagi masyarakat Kota Malang khususnya ya. Jadi bukan sekedar kegiatan itu berupa seremonial, tetapi bahwa ini adalah bentuk inklusivitas dan kepedulian Kemenak Kota Malang terhadap anak-anak yatim dan disabilitas. Begitu ya. Siap. Ya, jadi begitu para pemirsa perbincangan singkat hari ini, mudah-mudahan ada hal-hal yang positif dan memberikan Anda inspirasi juga untuk memberikan masukan serta ide-ide bagi pengembangan-pengembangan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini dan terima kasih lagi kepada Bapak Zainal dan sekali lagi selamat sebagai dokternya. Ya, baik pemirsa, nanti kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.